Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Yasir Neneama. Kami akan mengajak Anda saudara untuk mengikuti pantauan ataupun patroli Kodam Jaya yang berlangsung di daerah Jakarta pasca rentetan unjuk rasa yang berujung pada kericuhan yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta, saudara. Dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini yang diambil oleh juru kamera Hanil Rivelino dan juga jurnalis Kompas TV Niko Arianto yang mengikuti bagaimana jalannya patroli yang dilakukan oleh Kodam Jaya yang menyusur ataupun menyisir beberapa titik yang ada di Jakarta, saudara. Patroli ini seperti apa tujuannya? Kita juga akan langsung bertanya dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan melalui sambungan telepon. Niko. Ya, Yasir. Apa sebenarnya tujuan dari patroli ini dan sudah seperti apa patroli ini berlangsung? Ya, tadi berdasarkan statement dari Pangdam Jaya yang dilakukan atau yang digelar pada hari ini dengan melibatkan ratusan personel dari TNI Angkatan Darat, ini ditujukan untuk memastikan bahwa Jakarta ini dalam kondisi yang kondusif pasca terjadinya aksi unjuk rasa, rentetan unjuk rasa yang tadi seperti sudah dibilang bahwa ada rentetan unjuk rasa sejak 28 Agustus hingga tanggal 30 Agustus 2025 kemarin. Sementara itu, kalau berdasarkan dari rute, ini dimulai dari titik Jakarta Pusat. Ini konvoy dari patroli dari TNI Angkatan Darat ini dimulai dari Monas, tadi melewati Bundaran HI, kemudian Polda Metro Jaya, yang mana Polda Metro Jaya merupakan titik krusial yang menjadi konsentrasi massa pada aksi beberapa waktu lalu. Dan kemudian dari Polda Metro Jaya menuju ke kawasan depan gedung DPR, yang mana sejak saat ini tadi berdasarkan pantauan kami yang mengikuti konvoy atau patroli bersama TNI Angkatan Darat, ini masih terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah massa. Dan kemudian saat ini kami melewati Jalan Gatot Subroto untuk memastikan bahwa sejumlah gedung-gedung yang merupakan gedung-gedung menjadi pusat perekonomian di kota Jakarta ini masih aman itu dari aksi massa. Dan kemudian berdasarkan keterangan langsung tadi oleh Pangdam Jaya bahwa aksi ini maksud kami, konvoy atau patroli ini dilangsungkan di 5 titik di kota Jakarta. Dan untuk baik, Niko. Sudah kondusif. Niko, tadi Anda juga sempat berbincang dengan Pangdam Jaya. Apa yang menjadi himbauan dalam patroli yang memastikan Jakarta kondusif ini? Iya, Yasir. Kalau misalnya berdasarkan keterangan dari Pangdam Jaya, Majen TNI Dedi Suryadi menjelaskan bahwa imbauan terhadap masyarakat ini harus saling menjaga seperti itu. Dan masyarakat ini harus saling menjaga satu sama lain dengan beberapa stakeholder lain untuk nantinya bisa tetap kompak. Jangan sampai terprovokasi dengan adanya oknum-oknum yang ingin memperkeruh suasana seperti itu, Yasir. Dan tentunya kalau misalnya mengikuti statement atau pernyataan dari Jaya sendiri, Jakarta ini sudah kondusif. Terbukti beberapa titik-titik lalu lintas Jakarta sudah kembali aman, masyarakat juga sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sudah melakukan aktivitas jual beli seperti biasa. Ini yang berdasarkan pantauan atau parameter dari Jaya sendiri bahwa Jakarta ini sudah kondusif dari aksi yang rentetan unjuk rasa kemarin, Yasir. Ini berlangsung sampai kapan? Patroli ini? Ya, kalau misalnya patroli ini akan dilangsungkan secara rutin yang tidak ditentukan sampai kapan batas waktunya. Kalau tadi mengikuti statement dari Pangdam Jaya, dan tentunya ketika Jakarta sudah benar-benar kondusif, patroli ini akan terus dilakukan oleh TNI Angkatan Darat untuk memastikan masyarakat Jakarta atau warga Jakarta ini bisa melangsungkan aktivitasnya secara aman dan kondusif. Begitu, Yasir. Memastikan kondisi Jakarta kondusif pasca rentetan aksi unjuk rasa yang berujung pada kericuhan yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta ya. Ini saya ingin tahu,
mekanismenya akan seperti apa? Patroli, kemudian menempatkan sejumlah personil di titik-titik krusial atau seperti apa? Kalau sejauh ini berdasarkan pantauan kami, ini hanya patroli berkeliling saja yang dan juga saudara. Kalau tadi sempat ada antara massa dan juga kami, rombongan kami, di titik Senayan, di kawasan Senayan atau di Jalan Asia Afrika, dan kami juga sempat bersama TNI Angkatan Darat ini turun sebentar untuk memastikan kondisi di tempat tersebut aman dan kondusif. Setelah dipastikan aman, kami kembali melakukan patroli. Berarti Anda juga tadi bersama dengan, ini visual yang sedang kita putarkan saat ini adalah saat Anda, Niko, bersama dengan tim patroli ini menuju ke salah satu titik begitu di kawasan DPR. Kondisinya seperti apa di sana saat itu? Ya, kalau misalnya kami menggambarkan situasi tadi di DPR, itu masih ada beberapa titik konsentrasi massa yang mana penjagaan oleh polisi itu masih diperketat di sana, penjagaan secara berlapis. Kalau misalnya tadi berdasarkan pantauan kami, baik itu dari jajaran Resmob Polda Metro Jaya, lalu kemudian ada Brimob, tadi juga masih ada di sana berjaga secara ketat untuk memastikan konsentrasi massa ini bisa mundurkan atau dipaksa untuk kembali ke tempat atau ke rumahnya masing-masing agar tidak terjadi situasi yang tidak diinginkan di tempat tersebut. Dan kemudian kalau misalnya massa ini juga masih terkonsentrasi di kawasan Slipi, kemudian ada di kawasan Pejompongan, tadi masih terlihat ada beberapa orang yang ingin mengekspresikan apa yang mereka rasakan terhadap kekecewaannya terhadap DPR hingga saat ini, Yasir. Berarti anggota TNI dan juga Polri masih tetap berjaga ya, salah satunya di titik di gedung DPR MPR RI ya, untuk memastikan kondisi di sana tetap kondusif ya. Terima kasih Niko Anggriawan yang saat ini mengikuti bagaimana Kodam Jaya yang berpatroli untuk memastikan Jakarta tetap kondusif. Tentu saja ini jadi harapan kita bersama saudara agar Jakarta kembali kondusif pasca rentetan unjuk rasa yang berujung pada kericuhan di sejumlah lokasi ataupun beberapa titik di Jakarta, saudara. Dan sementara itu, hari ini Presiden Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah menteri kabinet ke Istana Negara pada Minggu siang. Para pimpinan partai politik pun juga ikut hadir dalam pertemuan ini. Beberapa pimpinan parpol diantaranya ada Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh serta Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, saudara. Ini adalah visual